Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperti Ibu Hanif Ida. Yang saya hormati jajaran guru-guru semuanya, pengurus-pengurus semuanya, dan tak lupa teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan beberapa cabang dari kitab Wasiat Rasul bab keempat. Nah, yang pertama ini mengenai memberi makan. Di sini disebutkan kita ini ketika akan memberi makan seseorang hendaklah dengan yang baik, yang bersih, dengan hati yang ikhlas juga. Nah, ketika seseorang itu memberi makanan dengan ikhlas, maka dia itu akan mendapat 1 juta kebaikan. Selain itu, Allah juga akan menghapus 1 juta keburukannya dan akan mengangkat derajatnya 1000 kali, seperti itu. Kemudian yang kedua itu mengenai mencintai sesama muslim. Nah, kita itu diperkenankan untuk mencintai saudara kita seperti kita ini mencintai diri kita sendiri. Di cabang yang ketiga ini 3 hal. Yang pertama itu mengenai kehadiran tamu. Nah, jadi ketika seorang tamu ini datang ke rumah kita, maka dia ini akan seorang tamu itu akan datang membawa rezeki, dan ketika dia pulang, dia ini akan membawa dosa-dosa dari orang yang dihampirinya atau orang dikunjunginya dan membuangnya di lautan, seperti itu. Yang kedua, cabang yang kedua ini itu adalah mengenai rumah yang tidak dimasukkan malaikat. Itu adalah rumah yang pertama, rumah yang terdapat gambar ataupun patung-patung. Yang kedua itu adalah rumah yang orang yang durhaka kepada orang tuanya, entah itu ke ibu atau ke ayahnya. Dan yang ketiga itu adalah rumah yang tidak dimasuki oleh tamu, maka malaikat pun juga tidak akan masuk ke dalamnya. Kemudian di sini kita itu diperkenankan untuk berbuat baik kepada orang yang jahat. Nah, disebutkan bahwa Rasulullah berkata kepada Ali, "Wahai Ali, berbuatlah baik kamu kepada seorang safalah." Ya Rasulullah, seperti apa safalah itu? Safalah itu adalah orang yang tidak mau menerima nasihat, kemudian tidak mau dicegah dengan orang lain, tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, seperti itu. Oke, kita lanjut ke cabang terakhir mengenai sedekah. Yang pertama itu mengenai sedekah, di mana sedekah ini dapat merendam murka Allah, seperti itu. Nah, disyariatkan kita ini bersedekah dengan cara rahasia. Dan seperti itu kita akan dapat merendam murka Allah, kemudian kita akan bisa menarik keberkahan dan juga rezeki. Dan itu kita tuh diperkenan juga pada pagi hari. Kenapa? Karena ke bencana itu datangnya setelah pagi, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita diwasiatkan untuk bersedekah dengan yang baik. Nah, karena Allah itu lebih yang seperti apakah sedekah yang lebih baik itu? Yang pertama itu adalah sedekah yang halal. Jadi Allah itu lebih menyukai sedekah sesop nasi yang itu dihasilkan dari hari yang halal daripada sedekah 100 miskol yang dihasilkan dari hal-hal yang haram. Kemudian kita yang baik itu adalah kita ini lebih baik sedekah sebelum mati kita daripada sedekah setelah mati kita, di mana orang lain yang menyedekahkan untuk kita. Itu. Terus yang terakhir itu mengenai sedekah untuk orang yang mati. Itu diperbolehkan atau malah disyariatkan. Mengapa? Karena Allah itu menugaskan malaikat untuk memberikan sedekah dari orang hidup yang dikirimkan kepada orang yang mati. Nah, dengan demikian maka orang yang meninggal itu akan senang dengan sedekah yang diterimanya, dan kesenangan itu akan lebih senang daripada kesenangannya di dunia. Nah, sampai mereka tuh berkata, "Ya Allah, ampunilah mereka dan berilah kabar mereka yang baik, yaitu merupakan surga, dan sebagaimana itu tuh kesenangan kita seperti mereka tuh menyenangkan kepada kami." Nah, sekian dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.